Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, mas mbak sekalian. Perkenalkan, nama saya Nini Tor Barabadi dengan NIM 002517. Saya berasal dari kelompok A3 dan pada kesempatan sekarang di blog 2.2 sistem kardio resmi, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas inhale anatomi. Oke, lanjut ke skenario, yaitu skenario nya ada satu Supriyadi 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul dan dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Pertanyaannya, satu, jelaskan struktur eksternal core, dua, yang internal core, dan ketiga, jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Jadi pertama, untuk core eksternal ini ada struktur eksternal. Jadi setiap core itu dapat diidentifikasi adanya apex, basis, dan 3 fascias, yaitu fascias sternocostales, fascias diaphragmatica, dan fascias pulmonalis. Basisnya itu nanti mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya mengarah ke panggul kiri. Basis cordis itu terdiri atas atrium dextrum menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra, sementara apex itu nanti apex cordis itu nanti mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Nanti itu juga tadi kan juga sebutnya ada 3 fascias kan. Fascias pertama itu sternocostales, yaitu terutama dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum. Yang diantaranya terdapat sulcus anteroventricularis, dan pada pinggir kirinya itu juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Terus yang kedua ada fascias diaphragmatica, terutama dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister, yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendinum diaphragmatica. Permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior juga diikut membentuk fascias ini. Terus ada terakhir ada fascias pulmonalis, yaitu terutama dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impressio cardiaca pada fascias medialis pulmosinistra dan anterior dextrum membentuk pulmodexter. Nah, di core eksternal ini juga ada oh iya benar, kita ada skeleton cordis. Ada struktur yang namanya skeleton cordis, itu fungsinya tempat melekatnya ke myocardium atau sebagai kerangka core. Terus juga tempat pelekatan katup jantung. Terus juga isolator impuls antara atrium dan ventricle, yaitu terdiri atas anus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranosa, septum interventricular, interatrial, dan anteroventricular. Nah, ya anus fibrosus sendiri yaitu merupakan 4 cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium atrioventricular, orificium aorta, dan orificium tuberous pulmonalis. Anus atrioventricular texture itu ada 4, anus fibrosa itu ada 4 kan. Yang pertama itu atrioventricularis, yaitu berada di valva atricuspidalisyang sinister itu di valva mitalis. Terus yang valva aorta tadi yaitu ya yang di sekitar valva aorta. Terus yang valva trunci pulmonalis yaitu ya yang di sekitar valva pulmonalis. Terus untuk trigonum fibrosum itu dia daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus, yang ada 2, yang trigonum fibrosum dextrum yaitu di antara valva aorta sama anulusnya valva aorta sama anulusnya atrioventricular dextra. Terus yang sinistrum itu anulus fibrosus valva aorta sama juga di antara itu sama satunya lagi itu anulus anteroventricular sinistra. Sekarang ke si internal. Yang pertama ini ada atrium dexter, yaitu terdiri atas satu ruang utama yang halus atau disebut juga sinus vena cava atau sinus venarum cavarum, dan satu ruang kecil yang kasar, yaitu terbentuk dari musculus pectinati pada bagian superior yang disebut auricula dextra. Kedua ruang dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam, sedangkan pada bagian luar itu akan membentuk suatu alur yang disebut sulcus terminalis. Auricula dextra itu sendiri yaitu kantong otot berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Terus ada juga septum interatrial, yaitu memisahkan atrium kanan dan kiri. Saat fetus pada sekat ini terdapat sebuah lubang, yakni foramen oval. Pada nanti waktu dewasa itu mengalami obliterasi menjadi fossa ovalis. Waktu setelah lahir itu nanti valvula foraminis ovalis ini menutup foramen oval yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan darah atrium kiri. Terus atrium dextrum nanti akan dihubungkan dengan ventriculus dextrum melalui ostium anteroventricular dextra dan dibatasi oleh valva atrioventricular dextra atau valva tricuspidalis. Muara-muaranya itu ada yang lewat ini ada vena cava superior melalui ostium vena cava superior, vena cava inferior nanti melalui ostium vena cava inferior yang terdapat valvula vena cava inferioris atau valvula
Eustachi. Terus ada juga sinus coronarius melalui ostium sinus coronarii yang terdapat valvula sinus coronarii. Terus yang terakhir ada vena cordis minime melalui foramina venarum minimarum. Yang kedua ini ada ventriculus dexter, maaf. Dia itu terdiri dari satu ruangan dengan permukaan kasar tersusun dari gigi-gigi yang menonjol disebut trabecula carne. Ada 3 jenis trabecula carne. Musculus yang pertama itu ada musculus papillaris, yaitu melekat ke dinding ventrikel melalui basisnya. Sedangkan bagian puncaknya itu dihubungkan melalui chorda tendine ke cuspis valva tricuspidalis. Musculus papillaris dan chorda tendine nanti berperan dalam penutupan katup. Kalau kalau misal musculus papillaris ini berkontraksi sebelum ventrikel, gitu sih. Terus yang kedua itu ada trabecula septomarginalis, yaitu yang menyilang rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior, hanya terdapat di ventrikel kanan. Terus ini juga membawa fasciculus atrioventricularis cross dextrum atau bundle His, sehingga berperan juga dalam sistema kondukan cordis ventrikel kanan, gigi-gigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam. Nah, terakhir ada septum interventricular, dia itu sekat antara ventrikel kanan dan kiri. Terus ada ostium trunci pulmonalis, itu menghubungkan dengan truncus pulmonalis yang dibatasi oleh trunci pulmonalis. Next. Ini ada atrium sinister, yaitu terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Terus di sini juga ada ostium atrium sinistrum, dia itu menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Ada juga, terus ini dimulai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra dan 1 buah vena pulmonalis sinistra. Terus yang superior, yang satunya lagi itu 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Terus ini ada ventriculus sinister, yaitu pembentuk apex cordis. Miokardionya itu nanti lebih tebal dibanding yang lain. Bagian ventriculus sinister yang mendekati aorta itu disebut vestibulum aorta. Myocardium ventricle kiri, ya tadi yang aku sebutin lebih tebal. Terus nanti ada ostium aorta, dia itu yang menghubungkan dengan aorta itu tadi. Terus selanjutnya ini untuk yang valvula cordis. Jadi gimana ya bilangnya? Valvula itu kayak salah satu daun katupnya. Kan kalau misalkan ada yang namanya valva itu, tapi itu kayak keseluruhan katup. Kalau misal valvula itu yang salah satu aja gitu. Fungsinya katup itu yang mencegah buat kalau misalnya mencegah aliran darah balik, gitu aja sih sebenarnya. Katup jantung itu ada 4, anteriventricularis itu ada atrium sama ventricle, terus ada juga yang semilunaris yang pulmo sama aorta. Yang pertama itu yang atrioventricularis terlebih dahulu, yaitu ada valva tricuspidalis, yaitu di antara atrium dan ventriculus dexter. Terdiri dari 3 valvula cuspis, ada yang namanya tri kan. Tri berarti ada 3 valvula, yaitu anterior, posterior, sama septal. Kalau misal mitral itu kan dia itu kan nama lainnya biscupidalis kan. Jadi dia cuma ada 2, anterior sama posterior. Nanti tiap cuspis itu akan dihubungkan dengan musculus papillaris yang berada pada ventriculus oleh chordae tendina. Mekanisme katup anterioventricularis nanti itu ventricle relaksasi, tekan di dalam. Kalau misal tekanan di dalam ventricle ada rendah, cuspis nanti tergantung lemas. Terus nanti itu kedua valva itu nanti yang mitralis sama tricuspidalis nanti itu terbuka, darah nanti masuk ke ventricle. Terus kalau misal penuh, nanti itu katup terdorong oleh aliran darah dan tertutup. Nanti chorda tendine sama musculus papillaris itu akan menegang. Nah, terus yang terakhir ini ada katup semilunar. Katup semilunar itu ya seperti namanya ya, semilunar berarti kan dia kayak bulan sabit gitu kan. Yaitu ada 2, itu ada katup pulmonal sama aorta. Katup pulmonal itu mengontrol pembukaan dari ventrikel kanan tadi ke dalam truncus pulmonalis, dan nanti katup aorta itu akan mengontrol pembukaan dari ventrikel kiri ke aorta. Tadi itu ada
saat turun di pulmonalis itu terdiri ya dari tiga node tadi, ada anterior, tiga valvula kan, anterior, dexter, sama sinister. Kalau semilunar juga, semilunaris yang aorta itu ada tiga juga valvula semilunarisnya, dia itu ada dextra, sinistra, sama posterior. Kebalikan dari tadi, kalau misal kan anterior, ini posterior. Terus mekanismenya itu nanti selama sistol, tekanan aliran darah itu akan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Kadang-kadang darah akan mengisi sinus pulmonal, dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncaknya itu akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Kalau misal mekanisme yang itu tadi mekanisme yang pulmo kan, kalau misal yang aorta itu nanti itu ya bukan arteri koroner di dalam sinus aorta nanti itu. Ya, arteri koroner nanti kan adalah yang vaskulasi jantung itu sendiri, ada di sinus itu. Nanti itu pengisian sinus itu hanya terjadi pada akhir sistol. Jadi intinya aliran darah itu melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol atau ventrikelnya relaksasi dan arterinya kontraksi. Cukup sih, lanjut. Oke, sudah cukup mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.